Habis itu kalau dipikir-pikir, iya juga sih, mana ada orang tua korban yang yakin banget dan malah melindungi seseorang yang dituduh tersangkanya. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, demi kalian nih, walaupun udah malam-malam nih, jam berapa? 12.33, setengah 1 dini hari, kita tetap mau buat video. Tapi tahu nggak, geng? Apa yang membuat gue masih semangat di jam segini? Karena gue tadi baru pakai rangkaian barunya Scarlett buat body care ya, yang varian Happy. Wah, ini gue salut banget sama Scarlett. Bisa nyiptain formula yang berbikin mood booster banget. Jadi happy. Kita bahas wanginya dulu ya. Dimana untuk semua varian Happy ini, itu lebih kayak ke floral. Kayak top notch-nya tuh floral banget. Terus ada kayak amber sama muskinya gitu, gengs. Nah, kalau body scrub-nya ini nih udah gua cobain, udah kita cocol gitu. Yang gunanya tuh buat mengangkat sel-sel kulit mati dan merawat kulit biar tetap halus. Habis itu lanjut bilas dengan shower scrub-nya untuk memaksimalkan membersihkan sisa-sisa kotoran di badan dan membantu buat menyegarkan tubuh juga. Nah, habis mandi kita masuk ke 3 rangkaian ini yang gua suka banget. Pertama ada body lotion-nya yang pastinya buat menutrisi kulit dan mencerahkan juga, gengs. Tapi kalau kalian merasa kurang dan pengen ekstra lagi gitu ya, ini ada 2 produk barunya, gengs, yaitu body serum dan body cream juga. Jadi kalau body serumnya ini tuh bisa 3 kali lebih mencerahkan kulit, gengs, di mana warna kulit kalian tuh bisa lebih merata karena itu bisa menyamarkan hiperpigmentasi. Terus ada juga body creamnya yang bisa 4 kali lebih melembabkan. Jadi buat kalian yang kulitnya kering, kasar, dan butuh perawatan ekstra, terutama mungkin di area-area sikut, lutut, dan telapak kaki ya, pakaiin ini aja, gengs, langsung lembut dan elastis. So buat kalian pecinta Scarlett, varian yang Happy ini tuh wajib banget kalian cobain. Nah, buat info-info selengkapnya langsung cek di deskripsi box. Gengs, kayaknya tahun ini tuh kasus yang paling bikin geger Indonesia, apalagi kalau bukan kasus tentang Brigadir J ya, yang sampai ini tuh masih terus bergulir dan jadi perbincangan di mana-mana tuh. Yang dari awal ini kasus pembunuhan, ada isu-isu yang diangkat tuh tentang orang ketiga dan perselingkuhan. Nah, sebenarnya juga pernah ada tuh kasus-kasus yang mirip-mirip nih, dan sempat ramai juga di tahun 2011. Kalau kalian ingat, ada tuh seorang oknum perwira polisi, yaitu AKBP Bindo Tampu Bolon, yang membunuh istrinya sendiri yang bernama Putri Mega Umboh. Jadi kalau kasusnya di sini malah istrinya yang dibunuh, gengs. Dan menariknya dari kasus ini adalah sang oknum polisi ini nih akhirnya kan dinyatakan bersalah atas pembunuhan istrinya tadi. Tapi sang mertuanya, alias berarti orang tua dari sang istri, itu malah nggak percaya dan membela mati-matian menantunya Pak Mindo ini. Lah, bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Padahal kan ini konteksnya yang jadi korban anak mereka sendiri nih, tapi yang dibela malah menantunya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apa kabar dunia? Atau memang sebenarnya Pak Mindo Tampu Bolon ini memang tidak melakukan hal tersebut? Makanya kasusnya tuh nggak kalah seru, gengs. Kita bahas aja deh yuk. Jadi kejadiannya tuh bermula di hari Jumat tuh di tanggal 24 Juni 2011. Di mana hari itu Mindo Tampu Bolon pulang ke rumahnya berlokasi di perumahan Anggrek Mas 3, Batam, Kepulauan Riau. Waktu dia sampai rumah nih, gitu. Dilihat kok nggak seperti biasanya ya. Karena rumahnya itu dalam kondisi terkunci dan kok dilihat-lihat diintip-intip kosong, kagak ada orangnya. Padahal seharusnya biasa-biasanya nih, kalau Pak Mindo itu pulang kantor, istrinya Bu Putri ini dan anaknya bernama Kezia waktu itu baru berusia 3 tahun. Sama di rumahnya juga ada satu asisten rumah tangga bernama Rosma atau kalau dipanggilnya Ros. Semuanya nih udah standby buat menyambut bapak pulang kerja. Pokoknya hari-hari biasa nih kalau Pak Mindo pulang tuh minimal ada orang lah di rumah 1-2 gitu atau ART-nya lah. Masa ya ART aja kagak ada, ngelayap kemana? Jadi ini kok tumben-tumbennya gitu. Udah berkali-kali ngetok pintu dan manggil-manggil orang gitu ya, tapi nggak ada jawaban. Karena rumahnya bener-bener kosong dan pintunya juga kekunci. Jadi Pak Mindo ini nggak bisa masuk katanya. Waktu dia mau mencoba menelpon ke handphone istrinya, panggilannya kayak dialihkan gitu, gengs. Ya Pak Mindo bingung kayak pas ditelepon, maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Padahal nih beberapa waktu sebelumnya, waktu ceritanya Pak Mindo masih di kantor, dia tuh masih sempat dapat telepon dari istrinya. Jadi kayak semacam miss call gitu, tapi emang nggak bisa keangkat karena posisinya Pak Mindo ini lagi teleponan sama orang lain. Jadi kayak ada telepon masuk gak diangkat. Dan waktu pagi harinya nih, itu juga nggak ada apa-apa. Masih ketemu sama orang-orang rumah sampai Pak Mindo ini berangkat kerja. Pokoknya di hari itu, menurut kesaksian Pak Mindo, di jam 6.30 pagi, seperti biasa nih, Pak Mindo mau berangkat kerja ke kantor Polda Kepulauan Riau Batam. Diantar pula katanya sama Bu Putri, yang juga anaknya Kezia sama ART-nya diajak naik mobil Nissan X-Trail waktu itu, warna hitam. Jadi kayak rombongan mau nganterin bapak pergi kerja, begitu judulnya. Nah, setelah mengantar Mindo, semuanya pulang lagi tuh dengan mobil yang sama, Nissan X-Trail tadi. Cuma ya itu, ternyata pas sore hari, waktu Pak Mindo mau pulang ke rumah, orangnya udah pada kagak ada.
Sampai mobil Nissan S-Trailnya yang tadi dibawa mereka pulang ya, itu juga udah gone, kagak ada. Masalahnya misalkan kalau emang istri, anak, sama RT-nya tuh lagi keluar gitu, misalkan lagi supermarket, ya pasti kan ngabarin Pak Mindo dulu dong. Secara itu emang sudah jam kepulangannya Pak Mindo gitu. Udah pada tahu jadwalnya lah. Minimal ninggalin kunci apa gimana biar bisa masuk. Tapi saat itu bener gak ada kabar sama sekali. Nah karena udah ditungguin nih lama nih gak ada kabar, Pak Mindo juga nggak bisa masuk ya. Akhirnya dia menghubungi semacam kayak tukang kunci buat membobol pintu rumahnya. Dan setelah udah berhasil masuk, ternyata rumahnya dalam keadaan normal dan rapi-rapi aja, gengs. Kayak nggak ada apa-apaan, tapi orang-orangnya nggak tahu pada kemana. Karena khawatir ya, malam itu juga Pak Mindo ini langsung ngelaporin hilangnya sang istri dan anaknya ke atasan dan rekan-rekannya di Polresta Balerang, gengs. Ya karena ini mungkin sesama polisi juga kali ya. Jadi dengan gercepnya, walaupun belum 2 kali 24 jam, malam itu juga pencarian dilakukan dengan melibatkan sejumlah jajaran kepolisian. Nah besokannya di hari Sabtu, berarti tanggal 25 Juninya ya, salah satu rekan Pak Mindo yang sesama polisi ini berhasil ngelacak sinyal terakhir dari handphonenya Bu Putri yang menunjukkan lokasi mereka. Itu terakhir kali ada di Hotel Bali namanya, yang ada di kawasan Jodoh Batam. Jadi tapi ini namanya aja hotelnya Hotel Bali ya, bukan berada di Bali. Yaudah dari situ polisi langsung mendatangi hotel tersebut. Dan bener aja nih, di parkiran hotelnya itu ditemukan sebuah motor milik Gugun Gunawan atau aliasnya tuh Ujang. Yang mana si Ujang ini merupakan pacar dari sang ART yang Ros-Ros tadi tuh. Nah Pak Mindo dan rekan polisi lainnya itu langsung menggerebek tuh. Ada di catatannya di kamar 206. Dan di dalam menemukan si Ros beserta Ujang dan Kezia anaknya. Mereka semua dalam keadaan selamat gitu, kaget kan habis didobrak. Dan di kamar itu pula juga ditemuin barang-barangnya Bu Putri. Lah tapi Bu Putrinya nggak ada di dalam kamar itu, gengs. Jadi cuma ada 3 orang tadi tuh, Ujang, Ros, sama si Kezia. Lah Mindo langsung nanya dong ke Ros sama si Ujang, di mana keberadaan istri saya tuh Bu Putri? Nah Ros ini cerita, katanya waktu perjalanan pulang tuh dari kantor, waktu nganterin si Pak Mindo pagi-pagi, mereka dicegah sama kayak ada 2 laki-laki begitu. Nah kedua laki-laki tersebut itu muncul Bu Putri, sedangkan Ros sama Kezia itu diturunin di jalan. Makanya setelah itu mereka ini sembunyi di hotel itu, dan si Ros manggil pacarnya Ujang buat ceritain nemenin biar ada cowoknya kan ketakutan tuh mereka. Nah dari hotel nih mereka akhirnya dibawa tuh, digotong ke kantor polisi buat diamanin dan diinterogasi. Ya mau ditanya-tanya lah perihal kejadian ini sebenarnya gimana. Tapi nih waktu mereka udah sampai di kantor polisi, si Ros sama si Ujang nih malah mengakui kalau sebenarnya mereka yang sudah membunuh Bu Putri katanya. Lah kan kayak cepet banget udah beda cerita. Jadi plot twist nih, gengs. Padahal di awal nih nggak ada yang curiga sama sekali sama mereka. Baru mau kayak ditanya aja ceritanya gimana, Toto ngaku. Dan di situ mereka juga bilang kalau mereka ini sudah membuang jasadnya Bu Putri di kawasan hutan Telaga Unggur namanya, gengs. Ujang juga mengatakan kalau dalam aksinya itu dia ini dibantu sama beberapa satpam komplek yang memang itu adalah satpam-satpam perumahannya Pak Mindo. Lah makin gila ceritanya. Mendengar pengakuan tersebut, polisi langsung deh menangkap 7 satpam perumahan di komplek rumahnya Pak Mindo tuh. Dan nanya ini satu-satu bener kagak. Tapi ya para satpam ini langsung kayak pada kaget ya. Hah? Mereka kompak langsung membantah kalau mereka tidak terlibat dalam pembunuhannya Bu Putri. Nggak tahu sama sekali. Kok ya tahu dituduh begitu mereka shock lah. Cuman menurut pernyataannya Ujang lagi, dia udah ngasih uang sebesar 1,2 juta rupiah ke salah satu satpam komplek perumahan yang ada satu nih namanya bernama Suprianto buat mensupport aksinya itu menghabisi Bu Putri. Jadi kayak koordinasiin lo sama satpam-satpam lainnya Suprianto ya begitu. Cuma balik lagi nih, menurut si Suprianto, dia nggak pernah tuh nerima sepeser pun uang. Bahkan dia aja nggak pernah ketemu. Lah Ujang lu sape, gue nggak pernah ngeliat lu. Kok bisa-bisanya lu ngomong gue dikasih duit sama lu? Halu lu. Tapi nasnya, walaupun 7 satpam ini kan udah bilang mengelak ya, nggak kenal, nggak tahu menau, mereka tetap aja ditahan selama 33 hari, gengs. Jadi udah sebulanan lebih. Dan dalam waktu sebulanan itu, mereka ini mengaku mendapatkan siksaan-siksaan sampai ada yang tulang rusuknya geser karena tuduhan yang tidak berdasar. Padahal ya untungnya di tanggal 30 Juli 2011 mereka akhirnya bisa bebas karena memang tidak ada bukti yang menyatakan kalau mereka ini ikut terlibat. Jadi beber kayak cuma dituduh asal doang. Amsyong banget ya. Dan di tengah proses persidangan, Ujang ini tiba-tiba mengeluarkan satu pernyataan baru lagi yang bikin geger karena plot twist again, dimana Ujang mengatakan kalau otak utama dari pembunuhnya Bu Putri nggak lain dan nggak bukan adalah suaminya sendiri. Pak Mindo Tambu Bolon. Orang-orang kan denger kayak, apa? Pada kaget semua, muka di zoom gitu. Nah kalau udah di zoom begini, nyanyi deh. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Bener-bener ya abisnya. Si Ujang bikin kaget mulu. Sama pengakuan-pengakuannya yang kayak setengah-setengah tuh. Ada yang baru lagi. Kenapa nggak dari awal aja udah dibeberin? Biar kagak kaget-kagetan mulu gitu. Pokoknya nih Ujang mengaku kalau beberapa minggu sebelumnya, waktu ceritanya Ujang nih lagi ngapelin si Ros, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia dipanggil tuh sama Pak Mindo. Dimana si Ujang ini ditawarin kerjaan. Pas nanya, kerjanya apa Pak? Gampang kok, habisin aja nyawa istri saya.
Hah? Gimana? Kan Ujang bingung ya? Dimana menurut Ujang, Pak Mindo ini beralasan dia ini merasa sakit hati karena sering diremehkan sama Bu Putri perkara profesinya atau jabatannya lah. Padahal saat itu ya Pak Mindo itu sudah merupakan pejabat yang terpandang di Mapolda Kepri loh gengs. Tapi mungkin aja menurut Bu Putri belum cukup prestis lah dan tetap menuntut untuk aduh kamu naik jabatan lagi dong. Macam emak-emak yang nge-push anaknya perkara ngeliat anak tetangga tuh lebih hebat tuh. No, lihat no. Anaknya Bu Mayang tuh masuk PNS. Kamu kapan? Kan pressure begitu ya. Di situ akhirnya si Ujang diiming-imingin imbalan sebesar 25 juta rupiah. Kalau dia berhasil melenyapkan Bu Putri. Yang rencananya memang akan dieksekusi di rumahnya sendiri atau rumahnya Pak Mindo nih maksudnya. Nah, 2 hari sebelum hari eksekusi, yaitu di tanggal 22 Juni, Ujang ini sempat menyelinap dulu ke dalam rumahnya Pak Mindo lewat atap rumah yang emang udah dibolongin gitu. Biasanya kan kalau di plafon suka ada yang biasa buat naik ke genteng gitu lah ya. Buat ketoren apa ngecek yang bocor-bocor. Nah lewat situ tuh si Ujang tuh. Dan si Ros lah yang bertugas buat ngebantuin pacarnya tuh turun. Dan kemudian selama 2 hari, si Ujang itu diam-diam ngumpet di dalam kamarnya Ros. Tapi tanpa sepengetahuan majikannya Bu Putri nih ya. Nah setelah itu di hari Kamis malam, tanggal 23 Juni ya, Bu Putri, Kezia, dan Ros itu sempat menjemput Pak Mindo pulang kerja jadi jemput ke kantor. Nah, tapi menurut pengakuannya Ros, saat lagi perjalanan pulang nih, Pak Mindo sama Bu Putri ini sempet cekcok di dalam mobil. Cuma gara-gara ini si Kezia kayak nangis-nangis terus lagi tantrum gitu. Nah, setelah sampai rumah, kebetulan aja ternyata pintu rumahnya itu kayak nggak bisa kebuka karena kuncinya tuh rusak. Jadi kayak kuncinya semacam agak bengkok gitulah dirusakin sama si Ros. Ya mungkin naroknya nggak bener atau gimana lah. Jadi kayak gak bisa masuk itu ke lubang kunci. Mungkin karena tadi masih ada vibes kesel habis berantem di dalam mobil, Bu Putri ini makin marah dan menempeleng si Ros pakai sendal katanya, gengs. Dan cerita tersebut tuh dibenarkan juga ternyata sama ibunya Bu Putri sendiri. Atau berarti jatuhnya ini mertuanya Pak Mindo ya. Karena pada malam itu juga, sekitar jam 2 dini hari, kayak sekarang ya udah dini hari gitu, tapi ini jam 2.30-an, Bu Putri itu teleponan sama ibunya. Curhat, dia bilang kalau abis marahin dan nempeleng Ros karena udah ngerusakin kunci pintu rumahnya. Yang membuat dia jadi kayak nggak bisa masuk-masuk, nunggu di luarnya cukup lama. Dan memang menurut pengakuannya Ros sendiri, dia katanya udah biasa diperlakukan kasar gitu sama Bu Putri. Jadi itu bukan kejadian yang pertama kali. Nah, besokannya di tanggal 24 Juni, sekitar jam setengah 6 pagi, Ujang yang masih ngumpet nih jatuhnya di kamarnya Ros ya, itu mendengar suara Pak Mindo dan Bu Putri. Toto ribut lagi tuh pagi-pagi dari dalam kamar mereka tuh di lantai 2. Ya Ujang sama Ros langsung ngintip dong ke kamar majikannya tuh. Mereka melihat katanya Pak Mindo ini lagi memukuli Bu Putri. Lalu si Ujang ini langsung disuruh untuk membantu mengeksekusi sampai akhirnya Bu Putri tewas. Sehabis itu, Pak Mindo ini minta bantuannya Ros untuk masukin tubuh Bu Putri ke dalam koper merah gitu yang rencananya untuk dibuang. Dan supaya kejadian ini seolah-olah dibuat sebagai kasus perampokan, bukannya pembunuhan ya, Mindo menyuruh Ros untuk membawa barang-barang berharganya Bu Putri, termasuk kartu-kartu ATM-nya juga, jadi kayak emang perampokan ya. Lalu Ros sama Ujang ditugaskan untuk membuang koper yang tadi isinya Bu Putri, dan bawa juga deh Kezia sama kalian, nanti rencananya ceritanya Bu Putri diculik begitu. Mindo juga pesan kalau nanti kalian ditanya polisi, bilang kalian dicegat sama 2 laki-laki, terus Bu Putri diculik dan dihabisi sama mereka, barang-barangnya juga dirampok. Jadi skenario-nya begitulah kira-kira. Sejam setelahnya, sekitar jam 6.30 atau setengah 7 pagi, Pak Mindo ini berangkat kerja, tapi sendirian, nggak kayak biasa dianterin sama segerombolan tuh, naik mobil Nissan X-Trail seperti biasanya juga. Tapi kemudian di jam 8 pagi, kata Ujang nih ada seorang perempuan yang nggak dia kenal mengembalikan mobil Nissan X-Trail ke dalam rumah, yang seolah-olah itu adalah Bu Putri habis nganterin suaminya tiap pagi, biar kalau dilihat sama satpam komplek image-nya begitu. Sekalian juga itu mobil buat dipakai si Ujang buat tadi tuh ngebawa koper yang isinya Bu Putri beserta Ros sama Kezia juga ikut, dan mereka pergi ke daerah Telaga Pugur lalu membawa koper merahnya di kawasan hutan itu. Pokoknya Bu Putri itu akhirnya ditemukan di tanggal 26 Juni 2011 dengan kondisi yang ternyata lehernya udah terluka dan ada 7 tusukan pisau juga di tubuhnya, gengs. Nah, melalui pengakuan Ujang dan Ros yang tadi tuh yang katanya membongkar semuanya, akhirnya Pak Mindo ditetapkan sebagai tersangka utama. Namun di situ Pak Mindo membantah kalau semua tuduhan itu katanya cuma fitnah. Dia langsung menyewa nih pengacara kondang untuk membelanya di pengadilan. Tapi karena selama proses persidangan tuh berlangsung, keterangan yang keluar dari mulutnya Ujang sama Ros ini beda-beda terus, berubah-berubah mulu, dan juga memang bukti-bukti yang katanya Mindo nih menyuruh Ujang untuk membunuh Bu Putri itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi kayak beber cuman lontaran dari mulutnya Ujang aja. Akhirnya pada tanggal 24 Mei 2012, Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa Mindo Tabu Bolon dinyatakan tidak bersalah, gengs. Sedangkan Ujang sendiri akhirnya dijatuhi hukuman 20
20 tahun penjara. Dan Rose yang membantu Ujang ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, putusan ini pastinya membuat keluarga dari Pak Mindo lega ya. Termasuk kedua mertuanya tuh, yang bernama James Umbo dan Gedwin Moose. Atau berarti ini mereka adalah orang tuanya Bu Putri sendiri. Karena mereka ini percaya kalau Mindo ini kayak nggak mungkin melakukan hal sejahat itu kepada Bu Putri istrinya sendiri. Pokoknya mereka ini yakinnya kalau Pak Mindo itu difitnah aja sama pihak-pihak yang memang mungkin mau menjatuhkan dia. Karena sebelum kejadian ini, katanya Pak Mindo juga sempat ngeluh ke kedua mertuanya itu kalau dia mendapatkan ancaman-ancaman gara-gara mengusut kayak waktu itu kasus mafia minyak gitulah di Batam. Tapi ternyata setelah Pak Mindo dinyatakan tidak bersalah dan akhirnya bebas, tahu-tahu jaksa penuntut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena nggak setuju dengan putusan bebasnya itu. Yang mana beberapa bulan sejak permohonan kasasi tadi, Hakim Mahkamah Agung akhirnya sependapat sama si jaksa penuntut ya, dimana nggak setuju dengan putusan bebas yang jadinya membatalkan putusan bebas untuk Pak Mindo, gengs. Dimana Pak Mindo ini juga langsung divonis hukuman seumur hidup penjara oleh Mahkamah Agung. Jadi kayak semacam 180 derajat banget, langsung ceruat. Dari awalnya sebenarnya putusan udah bebas, tahu-tahu dicabut nggak jadi, dijatuhi hukuman seumur hidup. Takut banget loh. Tapi sebelum sempat menjalani hukuman yang diberikan, Mindo ini kabur selama 7 tahun lamanya, gengs. Setelah 7 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 25 Juni 2019, Pak Mindo ini berhasil ditangkap di rumah persembunyiannya yang berlokasi di daerah Jagabaya 2, Kecamatan W. Halim, Bandar Lampung. Yang mana rupanya nih, selama menjadi buronan berarti sekitar 7 tahun itu, Mindo dan Kezi anaknya tinggal bersama dengan mertuanya di Bandar Lampung itu. Jadi tinggal sama orang tuanya Bu Putri, coba. Ini epic banget gak ceritanya, geng? Dan untuk bertahan hidup juga, Pak Mindo yang pastinya jatuhnya udah dipecat ya dari kepolisian semenjak kasus itu bergulir di pengadilan, akhirnya membuka sebuah usaha toko roti yang bernama Rose Bread. Bread ya bacanya, bukan brand. Jadi toko roti Rose Bread. Dan sewaktu Pak Mindo diringkus nih, ada sampai sekitar 20 polisi yang terlibat untuk menangkap Pak Mindo. Sampai sempat drama, karena Kezia yang saat itu sudah berusia 10 tahun ya, udah agak gede. Itu nangis histeris, gak mau dilepas sama ayahnya gitu, tarik-tarikan. Ala-ala adegan di Miracle Cell No. 7. Udah pada nonton belum lo? Banjir air mata. Nah, sama mertua juga, atau ibunya dari Bu Putri ya, yang bernama Gedwin Moose tadi, juga mengatakan kalau dia dan suami gak terima, gak ikhlas dengan penangkapannya Pak Mindo. Dia ini sampai bilang, mana mungkin sih ada pelaku pembunuhan nih, yang akhirnya tinggal sama keluarga korban, sampai diterima dan disembunyikan sebegitunya. Karena memang selama 7 tahun ini Pak Mindo itu beber terlihat seperti orang baik, nggak berubah menjadi seorang menantu dan ayah yang baik, gengs. Sampai setelah Mindo dijebloskan ke penjara pun, keluarga dan mertuanya itu juga tidak berhenti memperjuangkan menantunya itu biar bisa bebas. Mereka terus ngumpulin nih fakta-fakta buat mereka ajukan sebagai bukti baru, dimana salah satu fakta yang baru juga itu datang dari satpam perumahan yang dulu pernah difitnah tuh sama Ujang tuh, sampai ditahan tuh 33 hari, yang mana menurut satpam itu di hari Bu Putri tiada atau menghilangnya, dia bener-bener loh melihat Pak Mindo dan Bu Putri sendiri di dalam mobil keluar dari perumahan di jam 6.30 pagi. Alias ya kayak hari-hari biasa diantarin ke kantor kan emang. Jadi berbeda dengan keterangan Ujang ya. Dan menurut ayah dari Bu Putri sendiri, yaitu James Umbo, ada nih seorang saksi yang baru lagi datang ke dia. Bilang katanya sangat menyesal dan dihantui rasa bersalah, dimana selama 10 tahun ini hidupnya nggak tenang karena dia tahu kalau Pak Mindo sebenarnya hanya kambing hitam yang difitnah gitu, kata versinya si saksi baru tersebut tuh begitu tuh katanya. Soalnya menurut kedua mertuanya juga, Kezia waktu pada saat kejadian kan masih kecil ya, masih usianya 3 tahun. Nah, dia ini menceritakan kembali tuh, gimana waktu kejadiannya sepulang nganterin ayahnya kerja, Ujang langsung menarik Bu Putri. Dan Kezia juga menyaksikan sendiri kejadiannya dengan bilang, mama itu dibunuh sama Om Ujang dan Tante Rose di dalam mobil. Tapi di part ini nggak kebayang sih, anak 3 tahun tuh harus menyaksikan kejadian seperti itu. Terus pas umurnya 10 tahun dia juga dipaksa pisah sama ayahnya sendiri. Sampai di akhir bulan Desember 2021 kemarin, Kejaksaan Negeri Batam itu masih menunggu nih putusan Mahkamah Agung soal peninjauan kembali dari kasus AKBP Mindo Tampu Bolon. Dan sama mertua itu juga masih terus berjuang. Bahkan ibu mertuanya tuh sampai bilang, sampai mati pun dia akan percaya kalau menantunya itu bukanlah pelakunya. So itu guys, sebuah kasus yang cukup bikin geger dan plot twist pada waktu itu ya, karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada yang membuat kita bertanya-tanya, jadi siapa sih sebenarnya pelakunya? Abisnya kalau dipikir-pikir, iya juga sih, mana ada orang tua korban yang yakin banget dan malah melindungi seseorang yang dituduh tersangkanya, karena memang mereka ini benar-benar percaya kalau bukanlah dia pelakunya. Ya Allahualam lah sama kasus kayak gini ya, walaupun mungkin di dunia ini nggak akan terungkap, tapi yang namanya di akhirat nggak ada yang bisa lolos begitu kali ya. Ya semoga yang benar terungkap aja lah
kalau bisa secepatnya begitu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Aduh, kita udah ngantuk banget nih, mata ya, ambil merem ya. Terus apalagi boleh minta like-nya, follow juga Instagram gue @herotalifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.